Realnya Bapak Ibu. Oke, Bu Rina siap ya? Oke. Kami siapa? Kelas 3. Kelas 3. Yuk, kompak, bahagia. BDR. Semangat. Protokol kesehatan. Yes, yes, yes. PJJ kelas 3. Bravo, bravo, bravo. Oke, ini udah mulai aku rekam ya. Jadi nanti biar lebih semangat lagi teman-teman semuanya. Bu Rina, ini saya jadikan co-host ya, Bu. Ya. Nanti bisa mengkoordinir teman-teman apabila ada suara berisik dari lingkungan mereka dan ketika pemaparan mungkin bisa menghambat untuk penyampaian dengan baik. Oke, sudah saya buat co-host ya, Bu. Ya. Oke, Bu Rina, bismillahirrahmanirrahim. Jam 8 lebih 2 menit, Bapak Ibu, kita akan mulai untuk kegiatan hari ini. Informasi 63 dan yang sudah gabung 40. Mungkin ini ada beberapa teman yang ikut pembekalan CPNS dan ada beberapa teman yang ini kondisinya tidak memungkinkan dalam keadaan sakit dan sebagainya. Semoga teman-teman semua lekas sembuh. Amin. Sudah dibuka dengan yel-yel yang luar biasa. Oh, ini ada laporan. Maaf, nama saya yang masuk link tertulis Sandi Prasojo. Ini nama anak saya. Oh ya, enggak apa-apa Pak Budi. Mau nama siapa aja, yang penting Bapak mengisi link form daftar hadir. Kemudian dari Bu, oh ya, nama saya yang masuk Bu Alia Uswatun. Ya, enggak apa-apa. Terima kasih. Bapak Ibu yang kami hormati, terima kasih. Thanks for join our room meeting this morning. And of course, you have a lot of activity today, tapi bisa meluangkan waktu yang luar biasa for company us to work together in our group 3 untuk PJJ pada pagi hari ini bersama saya koordinator utama yang dipilih oleh Dinas untuk membersamai Bapak Ibu semuanya. Mohon maaf ya Bapak Ibu, sering mengingatkan dan sebagainya di grup karena itu adalah tugas dari saya sendiri. Terima kasih. Sambil saya menyiapkan operator dan sebagainya, alat-alat yang saya siapkan, mohon maaf, mohon izin sekali Bapak Ibu, mikrofonnya saya matikan secara serentak. Oke Bapak Ibu, sesaat lagi akan kita mulai untuk kegiatan kita. Pastikan suara saya terdengar dengan jelas ya Bapak Ibu. Bu Rina, suara saya oke? Tinggal begini saja, saya bisa menatap Bu Rina. Oke, siap. Terima kasih Bu Rina akan menjadi co-host untuk kegiatan kita pada pagi hari ini. Semoga nanti lancar sampai akhir. Bagi Bapak Ibu yang nanti ada kendala sinyal, loss sinyal dan sebagainya, Bapak Ibu akan menyaksikan di tayangan record kita yang akan kita unggah ke channel YouTube.
Semoga nanti kelas 3 ada channel YouTube sendiri ya, karena kita akan upayakan untuk bisa ada channel YouTube sendiri, nanti kita Bapak Ibu juga bisa upload video-video dari Bapak Ibu semuanya ya, untuk just fun gitu, seperti itu. Bapak Ibu yang kami hormati, kita akan mulai untuk, acara pada pagi hari ini. Oke, Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Ibu yang kami hormati, yang terhormat khusus untuk Ibu Sri Endrastuti selaku koordinator dari K3S yang membersamai grup kelas 3 dan pada pagi hari ini luar biasa, kami mengikuti acara pada hari ini via Zoom meeting, luar biasa sekali. Terima kasih untuk atensinya Bapak Ibu semua, jangan lupa untuk mengisi link form daftar hadir yang sudah saya share. Itu karena untuk menandakan bahwa Bapak Ibu hadir dalam room meeting pada pagi hari ini. Bapak Ibu yang kami hormati untuk diketahui bahwa nanti acara kita adalah yang pertama pembukaan, yang kedua sosialisasi profil pelajar Pancasila, 3 penjelasan penyusunan jadwal harian, lembar belajar siswa dan RPPJJ semester 2, yang keempat penjelasan pembagian tugas dan teamwork penanggung jawab, yang kelima tanya jawab, dan yang keenam penutup. Bapak Ibu yang kami hormati, di sini kita sudah dihadirkan Ibu Rina sebagai co-host dan juga Ibu, Sri Endrastuti. Oke, nanti juga kita akan dibantu teamwork yang lain, ada Pak Budiono, ada Bu Anggita, ada banyak sekali teamwork di sini yang sudah saya share. Mohon maaf untuk Bu Rina, nanti saya sudah perbaiki untuk gelarnya, luar biasa, psikologi ya Bu ya. Kemudian untuk, Pak Eko dan sebagainya ini banyak sekali, ada Pak Anggi, Bu Ari dan sebagainya semuanya sudah gabung, ini sudah banyak partisipan yang masuk. Maka Bapak Ibu, shalawat serta salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Agung Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana kita sudah, melaksanakan kegiatan yang lalu, tetapi kita melalui kegiatan tatap muka ya Bapak Ibu ya, dan di kegiatan tatap muka itu untuk tanggal 25 ke atas mungkin nanti kita akan adakan untuk kelas 3, tapi untuk sementara kita untuk time ini kita menggunakan Zoom meeting terlebih dahulu ya Bapak Ibu. Karena Bapak Ibu udah familiar sekali dengan Zoom meeting dan ini adalah, eee, salah satu platform sebetulnya untuk kita mengadakan meeting secara virtual. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk pembukaan acara ini akan dibuka oleh beliau, Ibu Sri Endrastuti. Kepada Bu Sri Endrastuti, waktu kami persilahkan Bu, monggo Bu. Mohon maaf Bu, mikrofonnya bisa dihidupkan terlebih dahulu. Ya, sudah terdengar? Ampun Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, Bapak Ibu yang kami hormati, yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita selalu panjatkan kehadiratnya. Semoga mengawali kegiatan kita pada pagi hari ini bisa berjalan dengan baik dan lancar, tidak ada gangguan apapun. Dan Bapak Ibu semuanya, semoga semuanya sehat dan tetap semangat. Bapak Ibu yang saya hormati, Bu Yunina selaku koordinator penyusunan RPP kelas 3, pada kesempatan ini marilah kita bersama-sama berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan membaca bacaan basmalah sesuai dengan agama kita masing-masing, mengawali kegiatan kita di dalam penyusunan RPP PJJ untuk kelas 3. Kalau saya lihat itu absen sudah masuk 46 ya Bu Yunina. Yang masuk ya dari jumlah peserta ini 66 ya. Semoga saja nanti yang lain bisa menyusul, yang belum bisa mengikuti. Dari absen yang sudah ada itu untuk semua SD sudah masuk secara keseluruhan, namun mungkin ada beberapa SD yang paralel ini yang belum bisa hadir.
Untuk itulah monggo nanti apabila ada yang belum hadir bisa kita hubungi ataupun yang satu SD bisa saling menghubungi. Nah, Bapak Ibu semua yang saya hormati, untuk pembuatan RPP ini kemarin kita bersama-sama bersama dengan K3S telah merapatkan bahwa kegiatan ini akan kita susun bersama-sama seperti pada semester yang pertama. Untuk itulah kami mengharapkan agar Bapak Ibu semuanya ini di dalam penyusunan ini betul-betul bisa mengevaluasi kegiatan pada tahun yang lalu pada semester yang pertama, sehingga nanti hasil pada semester yang kedua ini akan bisa lebih baik. Dan tentunya nanti seperti yang disampaikan tadi oleh Bu Yunina, yaitu yang masuk tentang apa itu Bu? Pancasila itu ya Bu, untuk dimasukkan. Itu yang berikutnya yaitu harapannya dengan penyusunan RPP ini nanti kita semua memiliki administrasi yang lengkap dan kita betul-betul siap untuk mengajar, memberikan materi kepada anak-anak kita semuanya sehingga walaupun di dalam masa pandemi COVID-19 ini kegiatan kita kepada anak-anak betul-betul bisa terlaksana dengan sebaik-baiknya. Namun demikian memang RPP ini disesuaikan dengan kondisi sekolah kita masing-masing yang sekarang ini sedang ada, yaitu mungkin ada yang daring ataupun luring, monggo disesuaikan di dalam penyusunan RPP tersebut. Kemudian mari kita bersatu bekerja sama di dalam penyusunan RPP ini, jangan sampai ada yang nanti terlambat, sehingga kalau terlambat ini otomatis akan mengganggu untuk yang lainnya. Ini kami mohon bersatu padu di dalam penyusunan RPP sehingga betul-betul RPP ini segera kita selesaikan dan nantinya kita pergunakan bersama-sama. Kemarin dibatasi waktunya berapa ya Bu Jena? 1 minggu. Iya Bu, ini untuk nanti ada deadline-nya akhir bulan ini harus sudah selesai Bu. Ya, lah ini monggo Bapak Ibu semuanya kita bersama-sama semoga pelaksanaan penyusunan RPP PJJ ini dapat berjalan dengan sebaik-baiknya, dengan lancar dan kita semua tentunya diberikan kesehatan. Itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Dengan memohon ridho dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, marilah acara ini kita buka bersama dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Iri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Bu Yumina, terima kasih. Terima kasih sekali Ibu Tri Endrastuti selaku koordinator utama dari K3S yang sudah membersamai dan sudah membuka acara pada pagi hari ini. Semoga nanti acara kita lancar sampai akhir. Bapak Ibu, untuk acara yang kedua setelah pembukaan yaitu sosialisasi profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk sosialisasi profil pelajar Pancasila mungkin Bapak Ibu sudah mendengarkan via YouTube streaming, mohon maaf via YouTube video yang saya unggah di grup Bapak Ibu, itu adalah cara bagaimana kita include untuk aspek-aspek yang ada di dalam profil pelajar Pancasila. Secara sepilas itu misalkan nanti ada beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, nanti mohon untuk dimasukkan ke dalam langkah pembelajaran yang akan kita susun di RPP nanti. Nanti yang belum sempat melihat, menyaksikan, menyimak untuk video di profil pelajar Pancasila yang saya buat, nanti bisa disilakan Bapak Ibu untuk bisa menyimak video tersebut.
Bapak Ibu yang kami hormati, langsung menuju ke acara yang ketiga, yaitu acara untuk langsung saya mau memberikan penjelasan Bapak Ibu. Yang ketiga itu adalah penjelasan bagaimana menyusun jadwal harian, lembar belajar siswa dan RPPJJ semester 2. Baik Bapak Ibu, saya akan share screen. Oke, saya sudah menyiapkan berbagai macam materi ya untuk kita sharekan untuk pada pagi hari ini. Nah, Bu Rina, apakah PowerPoint saya sudah terlihat, Ibu? Oke. Oke, siap Ibu Rina. Bagaimana, apakah sudah tertampil, Bu, tayangannya? Oke. Bapak Ibu yang kami hormati, selaku koordinator yang dipilih oleh Bapak Ibu K3S dan Korwil Kecamatan Wonosobo, ini adalah kegiatan kita di awal tahun ini ya Bapak Ibu. Yang pertama adalah untuk yang akan saya berikan, mohon maaf ini belum saya edit Pak Ibu. Kita akan membahas lebih dalam tentang bagaimana penyusunan RPP JJ semester 2. Saya Bapak Ibu, cara sepintas. Ini untuk website pribadi saya. Apabila Bapak Ibu ingin mengenal lebih lanjut tentang saya di www.yuninamanajemen.com. Kemudian di sini, oke, sip. Berbagai macam prestasi telah saya raih dan ini tidak lain adalah dukungan dari kepala sekolah, stakeholder sampai ke dinas kabupaten yang terkait, dengan dinas provinsi dan sebagainya. Bapak Ibu yang kami hormati, semua yang diraih dari beberapa prestasi ini, maka saya ingin jadi influencer untuk Bapak Ibu semua, motivator, pembawa untuk bagaimana nanti RPPJJ di BDR ini kita menggunakan semua perangkat yang ada. Tujuan dari pelaksanaan belajar dari rumah, kita harus memastikan bahwa pendidik peserta didik itu mendapatkan layanan pendidikan selama darurat COVID-19 ini dengan baik, melindungi warga satuan pendidikan dari dampak buruk COVID, mencegah penyebaran penularan COVID juga ya Bapak Ibu. Jadi kita betul-betul harus menjadi sosok pendidik yang luar biasa. Kemudian memastikan pemenuhan dukungan psikososial untuk pendidik, peserta didik, dan orang tua. Kendala tentu banyak kita hadapi ya Bapak Ibu sebagai guru, orang tua, dan anak-anak selama PJJ. Banyak sekali kendala dari orang tua, siswa ya, apalagi kita sebagai pendidik sudah berusaha maksimal tetapi ternyata masih ada saja kendalanya. Jadi solusinya bagaimana Bapak Ibu? Selama BDR ini bisa belajar dari rumah dengan TVRI, bisa juga belajar di radio RRI Notos ya yang ada di Kabupaten Wonosobo, rumah belajar, bahkan platform-platform pembelajaran daring yang lainnya. Seperti hari ini kita bisa mengikuti webinar seperti ini ya Bapak Ibu untuk bisa membuat RPPJJ bersama. Pembelajaran daring bagaimana medianya? Tentunya menggunakan gawai dan gadget ya Bapak Ibu. Nanti mohon untuk RPP-nya diberi penjelasan tentang bagaimana penggunaan gawai dan gadget, ataupun nanti misalkan Bapak Ibu mau share via Google Classroom dan sebagainya, Microsoft Teams juga diperbolehkan. Banyak sekali macam-macam gadget yang bisa digunakan seperti handphone, laptop, tablet, kamera digital, headphone, dan sebagainya. Apa yang menjadi tugas kita Bapak Ibu sebagai pendidik? Kita bareng-bareng ya Bapak Ibu bersama-sama bersama saya nanti merancang apa saja yang dibutuhkan saat pembelajaran daring. Ini ada bentuk-bentuk tugas belajar yang bisa kita berikan ke anak-anak. Misalkan kita tampilkan gambar ada seperti ini ya. Kemudian kemana asap yang keluar dari ceret? Apakah air dalam ceret bisa habis? Mengapa? Kemudian buatlah laporan sederhana. Nah ini jangan kita
kata Pak Soleh kemarin sih ya, jangan ditulis lembar kerja atau LKS gitu. Jadi lebih baik tulisannya diganti tugas belajar seperti itu. Kemudian di sini juga ada amati. Oke, Bu Rina, co-host bisa meng-mute untuk suara yang selain saya ya, Bu. Untuk tugas belajar di sini ada contoh, ada kubus dan sebagainya, maka anak-anak kita suruh untuk melakukan percobaan. Nah, ini contohnya. Nanti untuk materi yang saya berikan ini saya share juga di grup ya, Bapak Ibu. Untuk tugas belajar yang lain, contohnya ada nelayan seperti ini, maka pertanyaannya bisa buatlah cerita berdasarkan gambar di samping, seperti itu. Ini juga contoh lagi, tapi Bapak Ibu overall bisa menyajikan hal yang lain sih, bisa out of the box dan bisa berbeda dari contoh yang saya berikan ini. Kegiatan orang tua nanti mohon dituliskan ya Bapak Ibu, apa saja kegiatan mereka sebagai orang tua, bisa mendampingi siswa belajar di rumah, menerima jadwal tugas dari guru, sambil menerima tugas dari guru, kemudian mengirim hasil tugas tersebut ya, biasanya kita kan menggunakan buku A, buku B ya, itu juga dituangkan dalam RPP juga, ataupun jadwal nanti schedule untuk harian kegiatan orang tua apa saja. Membantu menyiapkan kebutuhan anak untuk mengerjakan tugas belajar tadi dan menandatangani tugas yang dikerjakan anak. Jadi kalau bisa kami himbau kepada Bapak Ibu guru semua kelas 3, semua tugas-tugas yang dikerjakan oleh anak itu ada tanda tangan dari orang tua. Untuk kegiatan siswa di sini menerima jadwal dan bahan ajar dari guru jelas. Kemudian yang kedua menerima tugas dari guru. Yang ketiga mengisi lembar aktivitas dari guru dan yang keempat mengerjakan setiap tugas yang diberikan oleh guru, maka kita harus selalu memantaunya. Yang kelima mengumpulkan tugas dari guru 1 minggu sekali, misalkan ini hanya misal ya, untuk overall kita teknis serahkan kepada guru masing-masing. Yang keenam menjaga kesehatan dengan protokol keselamatan COVID-19. Sebagaimana kita tahu kita termasuk zona merah ya Bapak Ibu, jadi kita harus selalu menerapkan protokol kesehatan. Bapak Ibu, jika Bapak Ibu ingin mengenal lebih jauh tentang saya, bisa klik website di yuninamanajemen.com atau di WhatsApp. Tidak usah ragu-ragu jika ada pertanyaan, kami layani untuk pertanyaan dari Bapak Ibu semuanya. Untuk selanjutnya Bapak Ibu, saya akan stop share dan saya akan share untuk materi selanjutnya. Di sini saya sudah menyiapkan untuk contoh jadwal harian ya Bapak Ibu, dan sudah saya share juga di grup. Jadi nanti Bapak Ibu sepertinya sudah tidak begitu asing dengan ini, apalagi rekanan untuk Pak Soleh ya yang di SD Jarak Sari 1 itu kayaknya sudah terbiasa untuk menggunakan ini. Di sini ada rancangan tugas harian luring. Nah, di sini di jadwal tolong dibuat seperti ini ya Pak Bu. Jadi ada kegiatan guru, biar kita kelihatan kita itu selalu dalam BDR itu bekerja menyiapkan apa saja ubur rampe untuk kegiatan BDR. Menyiapkan RPP, menyiapkan bahan ajar, menyiapkan jadwal penugasan, mengirim jadwal dan penugasan kepada orang tua, menyerahkan jadwal dan penugasan dengan prosedur keselamatan COVID-19, jadwal dan penugasan diberikan 1 minggu sekali, memastikan semua siswa mendapatkan jadwal dan tugas dari guru, menerima tugas dari siswa dan memberikan tugas berikutnya, memberi penilaian tugas yang dikerjakan siswa dan ditandatangani tadi oleh orang tua ya Bapak Ibu. Kemudian yang ke-10 mengabsen siswa. Ini adalah kegiatan harian yang harus dilakukan guru setiap harinya. Kemudian yang kedua, karena di dalam BDR ini peran orang tua sangat berperan, maka di sini juga dituliskan kegiatan orang tua. Misalkan Bapak Ibu mau copy paste dari ini juga tidak apa-apa. Yang pertama, mendampingi siswa belajar di rumah. 2, menerima jadwal dan tugas dari guru. 3, mengambil menerima tugas dari guru. Kemudian yang keempat, mengirim hasil tugas anak kepada guru. Yang kelima, membantu menyiapkan kebutuhan anak untuk mengerjakan tugas. Dan yang keenam, menandatangani tugas yang dikerjakan anaknya. Untuk yang kegiatan siswa, tadi sudah saya bahas ya, sempat saya singgung. Yang pertama, menerima jadwal dan bahan ajar dari guru. 2, menerima tugas dari guru. 3, mengisi lembar aktivitas dari guru. 4, mengerjakan setiap tugas yang diberikan oleh guru. Yang kelima, mengumpulkan tugas dari guru 1 minggu sekali. Yang keenam, menjaga kesehatan dan protokol keselamatan. Nah, Bapak Ibu, ini di halaman pertama, nggih, Bapak Ibu. Untuk halaman yang kedua, ini tolong untuk judul seperti ini saja tidak apa-apa, tapi nanti diganti kelasnya. Ini untuk sampel adalah kelas 4 ya, Bapak Ibu. Jadwal harian pembelajaran jarak jauh kelas 3 semester 2 tahun pelajaran 2020-2021. Tema kita sesuaikan sesuai job masing-masing. Misalkan saya mendapatkan job untuk mengerjakan tugas tema 5, maka di sini tema 5, subtemanya sesuai tugas saya, pembelajaran yang keberapa,
kemudian hari tanggalnya itu hari tanggal untuk, guru. Sebetulnya ini, dikosongi juga tidak apa-apa karena nanti yang mengisi adalah guru yang bersangkutan. Hari tanggal kan harus sesuai update dengan waktu yang ada. Nah, Bapak Ibu di sini kolomnya juga boleh langsung mengcopy dari sini saja. Jadi Bapak Ibu nanti mengganti mupelnya saja. Muatan pelajaran bahasa Indonesia ini ada tidak di buku siswa pada hari itu. Jadi kita panduannya buku siswa dan buku guru gitu aja. Jadi muatan pelajaran tetap sama, kita samakan dengan itu. Tetapi untuk kompetensi dasar kita juga masukkan di sini. Tetapi untuk materi, mohon maaf, ini tolong ambil yang urgensi saja, yang paling materi pokok. Maksudnya dalam artian yang, materi yang memang kita, ambil dan yang paling penting seperti itu. Konten-konten yang penting dan, itu adalah kemampuan yang harus dimiliki siswa gitu. Kalau yang sifatnya pengayaan atau tambahan tidak usah. Jadi misalkan di sini ada mengamati gambar, menulis pekerjaan, kegiatan juga dicantumkan di halaman, berapa di buku siswa itu, seperti itu. Kemudian aktivitas siswa ini juga nanti untuk dijadwal akan mempermudah kita ketika kita memulai pengerjaan RPP. Keterangan di sini ditulis sih Bapak Ibu, ini dikerjakan di buku A atau buku B. Karena kita selalu rolling ya Bapak Ibu untuk mengumpulkan tugas ke sekolah. Nah, ini nanti Bapak Ibu tidak usah bingung, sesuaikan saja dengan buku siswa. Tetapi ambil materi yang memang krusial, urgensi, dan itu adalah materi yang memang harus dimiliki oleh anak-anak kelas 3 seperti itu, Bapak Ibu. Kemudian untuk ini ada contoh untuk IPA ya dalam satu hari ini juga bisa dicantumkan. Jangan lupa Bapak Ibu di sini diberi tanda tangan guru kelas yaitu kita, tapi nanti karena ini tugasnya adalah tugas kelompok, maka di guru kelas kita beri titik-titik saja ya Bapak Ibu ya. Jadi tidak perlu ditulisi nama si penyusun. Nanti nama penyusun nanti ada di nama file. Jadi jelas. Oke. Bapak Ibu untuk jadwal pelajaran seperti itu. Kemudian saya akan share lagi mengenai lembar belajar siswa. Sebetulnya Bu, kemarin ada yang bertanya dengan saya, sama enggak Bu Yunina dengan LKS-LKS seperti itu atau lampiran yang ada di RPP? Sama. Kalau Bapak Ibu sudah menyusun lembar belajar siswa, otomatis ini jadi lampiran nanti di RPP Bapak Ibu. Jadi setelah menyusun jadwal, Bapak Ibu menyusun lembar belajar siswa. Kop disamakan saja. Kemudian di sini tolong cantumkan kompetensi dasar di setiap mupelnya. Ini contoh muatan pelajaran bahasa Indonesia ya Bapak Ibu. Di sini ada KD 3.6 dan KD 4.6. Sesuaikan dengan buku guru dan buku siswa. Kemudian di lembar belajar ini, sang guru ingin menampilkan teks puisi. Maka Bapak Ibu bisa crop saja, taruh di sini puisinya, tidak perlu kita mengetik ulang. Daripada Bapak Ibu terlalu lama untuk mengetik lagi. Di crop saja dari buku siswa yang ada. Kemudian jawab pertanyaan ini juga soalnya jangan terlalu banyak ya Bapak Ibu dalam satu hari. Paling tidak 5 lah, ini sudah cukup untuk mengasah keterampilan mereka di MUPEL Bahasa Indonesia. Jangan lupa setelah anak-anak diberi pertanyaan, anak-anak disuruh menyimpulkan. Karena anak-anak dari goals untuk tujuan pembelajarnya adalah anak-anak harus tahu tentang ciri-ciri puisi. Jadi di sini harus menyimpulkan sendiri. Kemudian untuk yang selanjutnya, untuk yang ini ya Bapak Ibu, sebentar saya akan scroll lagi. Nah, ini untuk IPA nggih Bapak Ibu. Jadi untuk IPA itu kita ada sama seperti tadi. KD dimasukkan, ayo membaca juga. Kemudian di sini juga sama, jawab pertanyaan berikut dan sebagainya nggih Bapak Ibu, sama. Overall sama. Bapak Ibu jangan lupa mengisi link untuk daftar hadir nggih Bapak Ibu, karena di situ sudah saya share, nanti Bapak Ibu dianggap tidak hadir dalam Zoom ini, saya takutkan seperti itu. Misalkan Bapak Ibu ingin menambahkan konten tentang gambar-gambar juga boleh di grup saja, diambil dari buku siswa untuk memudahkan. Jangan lupa di lembar belajar cantumkan tanda tangan orang tua siswa. Seperti ini nggih Bapak Ibu nggih. Sama, prinsipnya sama. Oke Bapak Ibu, untuk selanjutnya di sini akan saya share lagi untuk
RPP-nya. Nah, ini RPP-nya kita mengacu pada contoh RPP kelas 4 ya. Ini miliknya Pak Soleh untuk SD Negeri 1 Jarak Sari sudah memulai untuk pembuatannya. Kita pakai untuk pilot project dan rule buat kita nih Bapak Ibu untuk kompetensi dasar KD Bahasa Indonesia, IPA masukkan saja sesuai buku guru. Kemudian tujuan pembelajarannya juga disesuaikan. C, langkah-langkah pembelajarannya juga disesuaikan dengan daring. Kemudian penilaiannya cukup ditulis seperti ini dan juga nama guru. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, di sini lampirannya juga sesuaikan saja nggih Bapak Ibu. Yang pertama adalah kisi-kisi, naskah soal. Kemudian di sini juga ada kisi-kisi, naskah soal. Kemudian ada kunci jawaban. Nah, ini tolong dibuat rubrik dan sebagainya. Oke Bapak Ibu, overall kayaknya tidak begitu banyak yang saya jelaskan, hanya ini teknisnya, tapi nanti kita akan mungkin lamanya nanti Bapak Ibu ngisi di rubrik ya, tapi kalau kesulitan Bapak Ibu juga bisa mengambil di buku guru dan juga ada tindak lanjutnya ya Bapak Ibu ya, dari remedial, pengayaan yang harus kita lakukan. Nah Bapak Ibu, nanti satu orang ini akan dijatah untuk menyusun 2 pembelajaran. Ya, 2 pembelajaran. Nah, ini ada beberapa orang yang belum masuk, mohon maaf. Ada beberapa yang belum masuk, mohon maaf untuk segera menyetorkan nama kepada saya. Sehingga nanti bisa masuk ke pembagian job description dari Bapak Ibu semua. Untuk teamwork-nya saya perkenalkan ya Bapak Ibu, teamwork untuk kelas 3 itu pendamping Bu Tuti, ketua saya, ini sudah saya lampirkan di WhatsApp grup juga ada nomornya. Operator Bu Lucy, sekretaris Bu Susi, penanggung jawab tema 56 Bu Dewi Anggita, penanggung jawab tema 78 Bahasa Jawa Bu Wahyu, koordinator tema 5 Bu Rina, tema 6 Pak Budi, tema 7 Bu Septi, tema 8 Bu Erlina, Bahasa Jawa Bu Yekti. Masing-masing koordinator tema ini nanti menyetorkan ke PJ. Setelah PJ menerima file dari Bapak Ibu semua, maka berikan kepada operator yaitu Bu Luciana. Bu Luciana kontak dengan saya selaku ketua dan saya adalah editor terakhir dari Bapak Ibu semuanya. Semoga penjelasan saya ini mudah dimengerti oleh Bapak Ibu semua. Dan Bapak Ibu untuk pembagiannya sudah saya share di grup, oke. Nanti Bapak Ibu menyusun sesuai dengan penjelasan yang ada di dalam grup tersebut. Oke Bapak Ibu, kiranya hanya itu yang bisa saya sampaikan. Nanti Bapak Ibu misalkan Bapak Ibu ingin bertanya lebih lanjut dengan saya, bisa ke Japri 082227977086. Silahkan Japri saja, tidak masalah. Kemudian untuk Bapak Ibu di pembagian tugas, nanti bisa bertanya ke saya jika ada kendala, karena kemarin ada yang bertanya. Untuk SLB ini sepertinya tidak masuk ya Bapak Ibu, karena ini kayaknya untuk SLB langsung ke provinsi. Ini tadi Budian sudah kontak saya, tapi saya sudah kontak ke Bu Susi juga. Baik, untuk nomor 4 penjelasan pembagian tugas dan teamwork sudah sekalian saya sampaikan Bapak Ibu tadi. Kemudian kita lanjut ke tanya jawab. Apabila Bapak Ibu ingin bertanya, Bapak Ibu bisa nulis di kolom chat. Diklik saja Bapak Ibu di bagian bawah. Ini ada kolom chat. Di kolom chat ini kalau kita klik maka akan muncul pertanyaan-pertanyaan. Kalau tidak mungkin dari Bapak Ibu ingin bertanya, boleh langsung mikrofonnya dihidupkan. Oke, kita akan yel-yel dulu sebentar. Mari Bu Rina, kita akan yel-yel dulu sebentar ya Bu Rina. Oke, untuk siap. Boleh dihidupkan semua mikrofonnya, Bapak Ibu semuanya, mikrofonnya dihidupkan biar cair hari ini ya Bapak Ibu ya, yang gembira, tenang saja, nanti kalau ada kendala bisa. Oke, siap Bapak Ibu semua. Siap semua ya, dihidupkan mikrofonnya, coba kita yel-yel bersama, hidupkan juga kameranya, bismillahirrahmanirrahim, lancar semuanya ya, saya doakan semua Bapak Ibu bisa mengerjakan dengan baik, jika ada kendala bisa hubungi saya. Bapak Ibu, kita akan latihan dulu ya. Kami siapa? Kelas 3. Kelas 3. Kelas 3. Yuhu, kompak, bahagia. Bahagia. BDR. Semangat. Kesehatan. Yes. Yes. PJJ kelas 3. Bravo. 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 Oke Bapak Ibu, tepuk tangan untuk kita semua.
Luar biasa sekali Bapak Ibu, terima kasih. Saya rasa nanti untuk penyusunannya Bapak Ibu bisa sambil jalan, sambil nanti tanya-tanya dengan saya, begitu ya Bapak Ibu. Itu contoh sudah ada, nanti masukkan aja profil pelajar Pancasila dan sebagainya. Masuk ke sesi tanya jawab. Mungkin dari Pak Sanjang dan rekan-rekan ingin bertanya, boleh menghidupkan mikrofonnya. Silahkan, atau bisa nulis di kolom chat. Kalau saya biasanya bisa nulis di kolom chat atau bisa menghidupkan mikrofon. Monggo, monggo, silahkan. Kita masuk ke sesi tanya jawab. Santai saja, santai saja. Monggo. Monggo yang ingin ditanyakan, silahkan hidupkan mikrofon atau Bapak Ibu bisa menuliskan di kolom chat. Silahkan. Saya beri waktu nggih Bapak Ibu, mumpung kita tergabung di dalam grup dan ini sudah saya share juga ke teman-teman yang lain ya, kalau kita mengadakannya virtual dan luar biasa diikuti oleh banyak ya 53 partisipan pada pagi hari ini dan sebagian besar ini pembekalan CPNS dan juga ada yang kondisi dalam keadaan sakit dan ada juga yang mengikuti rapat di kegiatan yang lain. Tidak apa-apa, nanti langsung klik saja link formnya untuk daftar hadirnya. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk yang ingin bertanya boleh, Bu Rina boleh dipimpin untuk bertanya, tanya jawab ya Bu Rina nggih. Mungkin ada Bapak Ibu yang ingin bertanya nggih Bu Rina nggih. Sementara di chat belum ada Bu Nina. Baik. Ya Bu Nina. Ya monggo monggo. Oke siap. Untuk profil Pancasila. Sudah sempat saya tonton sebentar, waktu dulu juga pernah Bu Nina share, terima kasih. Hanya untuk di RPP ini Bu Nina, saya masih bingung. Kalau dulu kan pernah tuh untuk karakternya kita pisahkan, jadi nanti karakter-karakter profil Pancasila kita pisahkan. Tetapi kalau sekarang ini di profil Pancasila ini apakah masuk ke kegiatan pembelajaran atau materi atau bagaimana? Nah, triknya monggo Bu Nina. Baik, terima kasih Bu. Profil pelajar Pancasila ini adalah termasuk rencana strategis terbaru dari kementerian. Bapak Ibu yang kami hormati, di dalam profil pelajar Pancasila ini sudah saya buat dalam bentuk YouTube ya Bapak Ibu. Bagi Bapak Ibu yang belum sempat melihat, nanti tolong sempatkan untuk melihat. Di situ ada lagunya yang bisa kita berikan ke anak didik. Kemudian ada 6 aspek yang harus masuk ke langkah pembelajaran. Misalkan anak-anak dari muridnya Bu Rina ini melakukan tanya jawab gitu di awal. Berarti itu ada aspek bernalar kritis. Kemudian di sela-sela itu Bu Rina memberikan kolaborasi di dalamnya. Berarti ada gotong royong. Hanya memasukkan aspek-aspek yang ada di profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila itu nanti ada 6 aspek ya Bu Rina ya. Saya akan, oh ini udah ada 1 orang yang gabung, akhirnya ketahuan ya siapa yang belum masuk grup. Jadi untuk profil pelajar Pancasila ini ada 6 aspek di dalam aspeknya harus dipraktikkan dalam RPPJJ semester 2. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, di sini sepertinya saya sudah banyak sekali share untuk gambar ya, gambar profil WA saya. Ini sudah ada, ayo jadi pelajar Pancasila. Di sini ada 6 aspek. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Berarti contohnya berdoa dulu. Misalkan, kemudian yang kedua berkebinekaan global. Berarti anak-anak menghargai budaya tempat lain, saling menghargai satu sama lain. Yang ketiga mandiri, berarti mengerjakan sendiri, tidak dituliskan orang tua, misalkan seperti itu ya, itu juga dicantumkan ke RPPJJ-nya. Nah, siswa mengerjakan sendiri atau menulis sendiri seperti itu. Kemudian bergotong royong, berarti ada kolaborasi dari anak-anak dengan orang tua, ini juga boleh. Atau anak-anak dengan adiknya, kakaknya, dan sebagainya. Untuk bernalar kritis berarti contohnya ada percobaan dan sebagainya. Untuk 6 kreatif, berarti anak-anak bisa menciptakan sesuatu hal yang baru, kreatif. Atau sesuatu yang hal baru itu dia rombak lagi menjadi sesuatu hal yang lain lagi, itu juga boleh. Itu berarti kreatif. Contoh di SBDP atau membuat sesuatu berarti anak kreatif. Jadi 6 aspek ini Bapak Ibu di RPP 1 hari tidak harus 6 aspek ini ada. Ya Bapak Ibu. Jadi tidak harus 6 aspek ini ada. Boleh 2 aspek aja, boleh 3 aspek aja, atau boleh 4 aspek saja. Seperti itu Bu Rina. Ada tanggapan Bu Rina?
Ya, terima kasih Bu Yunina, menjadi lebih jelas gitu ya. Jadi supaya tetap teman-teman juga nanti bisa memasukkan profil Pancasila. Betul. Jadi satu hari 2 aspek atau 3 aspek nggak apa-apa, Bu. Tidak harus semuanya. Semangat ya Bu Rina. Semoga nanti bisa Ya, bergabung di teamwork kali ini, di tahun ini semoga bisa lebih cepat lagi. Nah, untuk deadline ini ada yang bertanya nih Bapak Ibu, deadline-nya nanti kita tanggal 23 Januari paling tidak sudah mulai dikumpulkan ya Bapak Ibu ke koordinator. Misalkan koordinatornya Bu Rina, berarti nanti Bu Rina, ayo Bapak Ibu, dikumpulkan ke saya via WA juga nggak apa-apa. Nanti Bu Rina kirim ke penanggung jawab atau PJ. Nanti PJ yang bisa memberikan ke Bu Lucy untuk Bu Lucy bisa berikan ke saya. Nanti terakhir editing, finishing di kami. Semoga Bapak Ibu bisa menangkap semua penjelasannya. Intinya Bapak Ibu membuat jadwal harian, lembar belajar siswa, RPP. 3 hal ini berpaduan pada buku siswa dan buku guru kelas 3. Hanya itu saja. Jadi Bapak Ibu boleh crop gambar-gambar. Kalau Bapak Ibu, aduh ini mau ngetik juga banyak, boleh di crop saja, ditempel saja di RPP juga boleh. Dan saya meneruskan dari pesan dari teman kita, Bu Susi ada nggak ya ini gabung nggak ya? Kalau tidak saya sampaikan. Ini Bapak Ibu kalau sudah jadi nanti ngeprintnya mipil saja ya Bapak Ibu, jangan langsung banyak-banyak. Misalkan 1 minggu, kemudian diberikan kepala sekolah, tanda tangan gitu. 1 minggu dipipil saja ngeprintnya, sehingga nanti saya tuh mendengar banyak sekali RPP-RPP dari kegiatan-kegiatan tertentu seperti itu di-print langsung bundle seperti itu. Jadi mipil saja. Oke, mungkin ada pertanyaan dari teman yang lain, boleh ingin bertanya Pak Fari, Bu Anggita, Bu Yani, Bu Titik. Halo Bu Titik, sehat Bu Titik? Barakallah, sehat selalu nggih Bu. Amin ya robbal alamin. Alhamdulillah kompak sekali ini kelas 3, banyak sekali yang gabung dan luar biasa di luar ekspektasi sekali. Pak Budiono SD Al Madinah. Oke, saya akan minta suaranya untuk teamwork-nya ya. Teamwork yang luar biasa. Ini Bu Tuti ini yang membantu saya ya, Bu Tuti ya. Jadi mereka-mereka ini yang selalu kontak dan japri-japrinan dengan saya kalau misalkan ada kendala. Saya mau menyapa dari Bu Luciana Puspita Dewi. Assalamualaikum Bu Lucy. Waalaikumsalam, Bu. Mantap sekali. Waalaikumsalam. Oke, untuk biasa ya seperti semester 1 ya Bu Lucy untuk koordinasinya ya. Oke, siap, Bu Dina. Alhamdulillah luar biasa sekali ini teamworknya semangat banget nih ya. Untuk sekretaris Bu Susiana. Assalamualaikum Bu Susi. Waalaikumsalam. Bu Susi luar biasa, ada yang ingin disampaikan nggak nih Bu Susi mumpung kita virtual dan masih ada waktu? Sementara sih tadi sudah cukup jelas. Yang penting nanti kita mengikuti contoh yang diberikan Bu Yunina saja. Insya Allah sudah bagus, sudah siap. Alhamdulillah, terima kasih Bu Susi. Sedikit Bu Yunina. Boleh, silakan. Yang contoh RPP yang Ibu sampaikan itu apakah sudah memuat yang tadi apa itu namanya yang Pancasila? Profil pelajar Pancasila ada di video YouTube Bu Susi. Betul. Maksud saya di RPP itu apakah sudah disisipkan profil Pancasilanya gitu? Untuk Kalau untuk yang Pak Soleh belum ada, belum dimasukkan. Belum, berarti kita masih perlu menambahkan ya? Ya, menambahkan sendiri dengan dimodifikasi atau dipadukan dengan yang saya pakai YouTube itu. Oh ya. Udah saya beri contoh. Sudah ditonton ya? Oke, terima kasih. Ya, sama-sama Bu Susi. PJ penanggung jawab untuk tema 5 dan 6, Bu Dewi Anggita. Halo Bu Anggita. Assalamualaikum Bu Anggita. Ya, waalaikumsalam Bu. Mantap, ini bersama Bu Yani ya. Oke. Ya, Bu Yani. Nanti Bu Anggita mendapatkan setoran tugas dari koordinator tema 5 dan 6 yaitu Ibu berkoordinasi dengan Bu Rina. Ya, siap Bu. Alastia dan Pak Budiono. Hanya itu saja. Ya. Oke, mantap. Terima kasih ya Mbak Anggi ya. Ya, sama-sama Bu. Untuk PJ tema 78 dan Bahasa Jawa, Bu Wahyu Prihatina. Halo Bu Wahyu. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini selalu ceria ya, walaupun gonta-ganti nomor, saya suruh nge-save.
Bu Ya dong. Yunina, saya nge-save ini nomornya ganti. Thank you ya Bu Wahyu. Nanti Bu Wahyu Siap, menerima siap. setoran dari Bu Septi, Bu Erlina, dan Bu Yekti. Terima kasih ya Bu. Siap, 6 pokoknya. Ya, makasih. Sukses semuanya. Koordinator penyusun RPP, koordinator tema 5, Bu Rina sudah ya, tadi sudah yel-yel, nanti saya suruh yel-yel lagi di penutup. Untuk koordinator tema 6, Pak Budiono. Assalamualaikum Pak Budiono. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mantap sekali nih ya Pak Budi. Pak Budi bagaimana? Seperti semester 1 Alhamdulillah. sepertinya sudah terbiasa ya Pak ya. Ya. Terbiasa direpotkan ya. Terima kasih Barakallah. Semoga sukses selalu Pak Budi. Amin, amin. Koordinator tema 7 Ibu Septi Setiorini. Ibu Septi. Assalamualaikum Bu. Ini ada di room kok ya, tapi ini mungkin lagi suaranya belum masuk. Koordinator tema 8 Bu Erlina Boberto ini sedang pembekalan CPNS, sudah berkoordinasi dengan saya. Dan Bapak Ibu untuk koordinator bahasa Jawa ini Bu Yekti Fajar Hutami SD 2 Melipak yang mendampingi Bu Sri Andrastuti pada pagi hari ini. Oke Bapak Ibu, terima kasih untuk teamwork. Ini nanti akan bekerja sama dengan kita semuanya, bersamai kita sampai deadline terakhir. Monggo sampai tanggal 23 Januari paling tidak kita sudah memiliki produk. 3 poin tadi, misalkan ada pertanyaan dan sebagainya nanti bisa ditanyakan Japri ke saya 082227977086. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Bapak Ibu semua sehat. Ada yang ingin ditanyakan lagi sebelum kita tutup? Atau Bu Sri Andrastuti ingin menambahkan sesuatu, Ibu? Cukup Bu Yunina. Terima kasih Ibu Sri Andrastuti. Terima kasih alhamdulillahirabbil alamin. Nanti saya melihat rekapan dari daftar hadir dan ada beberapa yang izin pembekalan dan sebagainya. Nanti akan kita laporkan ke Bu Sri Andrastuti selaku koordinator untuk pendamping guru kepala sekolah untuk guru-guru kelas 3. Ya, terima kasih. Terima kasih ya Bu Sri Andrastuti dan teman-teman semuanya. Terima kasih. Akhirul kalam, kita akan menutup kegiatan ini dengan yel-yel bersama Bu Rina. Satu kali lagi, setelah itu kita tutup pas sekali jam 8:48 nanti kita bisa mengakhiri Vicon ini dan nanti ada rekamannya bagi Bapak Ibu yang ingin menyaksikan secara ulang. Oke, silakan Bu Rina. Oke, mari teman-teman untuk menutup hari ini supaya kita bisa semangat. Silakan bisa dibuka mungkin mikrofonnya ya. Ya, ini lagi membuka mikrofon dan juga dibuka kameranya ya, Bu. Nanti kita ada sesi foto ya. Di terakhir ada sesi foto. Dibuka kameranya. Siapa yuk? Siap ya Bapak Ibu? Bismillah. Siap. Kameranya dihidupkan biar saling mengenal satu sama lain, oke? Kami siapa Bapak Ibu? Kelas 3. Kelas 3. Kompak bahagia. BDR. Semangat. Protokol kesehatan. Yes. PJJ kelas 3. Bravo. Oke Bapak Ibu, sukses semuanya. Ada pindah. Sukses semuanya nggih Bapak Ibu, luar biasa atensinya dan barokallah alhamdulillah kita bisa melaksanakan secara virtual untuk openingnya. Nanti setelah tanggal 25 kita bisa berkumpul, bisa silaturahmi bersama. Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Ingat pesan Ibu 3M, mencuci tangan, menjaga jarak dan memakai masker. Oke Bapak Ibu, hanya ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya dari awal sampai akhir banyak bicara. Mohon maaf sekali ya Bapak Ibu. Pokoknya kita belajar bersama, bekerja bersama, kelompok bersama. Oke Bapak Ibu, jika ada pertanyaan jangan sungkan-sungkan menjawab saya. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa ya Bapak Ibu. Sehat-sehat. Amin.